Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mata kuliah secara desain dan saya mengambil judul celana jeans dan brand logo Levi's pada abad 19 era revolusi industri. Saya juga akan menjelaskan tentang perbandingan apa saja celana jeans dari tahun ke tahun hingga sekarang beserta logo brandnya. Pada abad ke-19, munculnya celana Levi's menjadi salah satu artefak desain yang penting pada masa revolusi industri untuk dipakai oleh pekerja pada masa itu. Celana ini dibuat pertama kali oleh Levi Strauss dan Jacob Davis pada tahun 1873. Pada masa ketika Amerika sedang berada dalam periode Gold Rush serta dalam perkembangan revolusi industri. Selanjutnya, unsur dan prinsip seni. Dari sisi unsur seni dan desain, karakter visual Levi's ini sangat khas. Jahitan garis berwarna kuning pada bagian saku juga menghadirkan unsur estetika yang menjadi identitas visual merek ini. Bentuk celana terlihat simetris, baik pada pola potongan maupun penempatan kantong, memberi kesan seimbang dan terstruktur. Warna utama biru indigo mendominasi warna denim dan adanya label merek kecil bertuliskan Levi's pada saku kanan belakang menciptakan kontras yang kuat dan mudah dikenali dari jarak pandang. Secara tekstur, bahan denim memiliki kesan kasar dan tebal, mencerminkan fungsi awal jeans sebagai pakaian kerja yang harus tahan lama. Lalu, pada logo Tuhor 1892, komposisi ruang yang dibuat juga sangat seimbang. Ada dua kuda di kanan dan kiri, menarik celana di tengah sebagai pusat visual, memperlihatkan kekuatan material secara jelas. Lalu, apa sih itu Levi's? Jadi, Levi's ini adalah brand yang dikenal sebagai celana denim jeans dan yang membuat Levi Strauss dan Jacob Davis. Munculnya brand ini pada abad ke-19 era revolusi industri tahun 1873. Di mana berkembangnya Brand ini berkembang di San Francisco, Amerika Serikat pada masa California Gold Rush. Dan kenapa dibuat brand itu? Karena untuk memenuhi kebutuhan para pekerja pada abad 19 yang membutuhkan celana kuat dan tidak mudah robek. Bagaimana kaitannya dengan abad 19? Levi's ini langsung di tengah revolusi industri pada abad 19 dan juga jeans diproduksi menggunakan mesin jahit industri dan logo awal Levi's menggunakan sistem tipografi Victorial yang khas pada abad 19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi celana Levi's dan logo brand. Pada tahun 1853 sampai 1892, Levi Strauss bersama Jacob Davis memperoleh paten untuk celana kerja yang diperkuat dengan rivet tembaga. Celana ini kemudian dikenal sebagai the first blue jeans. Awalnya saat Levi's dan Jacob Davis membuat celana kerja untuk menambang, mereka tidak selalu menggunakan denim biru. Terkadang mereka menggunakan bahan kanvas atau katun duck cloth yang warnanya lebih ke coklat atau krem sebagai alternatif kain kasar yang sudah saya jelaskan tadi. Sekitar 1853 sampai 1892 diperkenalkan logo Levi's masih sederhana dan hanya berisi nama depan dan belakang Levi Strauss. Nama tersebut ditulis dalam persegi panjang sempit dilengkapi dan huruf C yang menunjukkan kata perusahaan seperti pada gambar tersebut. Sekitar 1892 hingga 1925. Pada tahun ini, jeans Levi's terlihat lebih bagus dibandingkan sebelumnya, dan periode ini menuntut desain ulang logo. Levi Strauss dan Jacob Davis mereka berusaha meyakinkan pelanggan bahwa celana ini sangat kokoh, namun banyak orang di Wild West buta huruf atau tidak tahu bahasa Inggris. Akhirnya mereka menggunakan gambar. Perusahaan ini memperoleh logo bergambar The Two Horse Brand. Logo ini menggambarkan dua kuda yang menarik celana jeans ke arah yang berbeda, dikelilingi oleh banyak tulisan penjelasan. Dan di situ ada gambar para pekerja menggunakan jeans pada revolusi industri pada masa itu.
Pada tahun 1925 sampai 1929, desain jeans dan logo terus berubah mengikuti gaya dan fungsi. Pada tahun ini sudah ada label merah Levi's atau Red Tape sebagai identitas visual yang dikenal luas sampai sekarang. Pada tahun ini, celana jeans biru sudah sangat diminati. Penjelasan dalam bentuk gambar terasa berlebihan sehingga Levi Strauss dan Jacob Davis mengubah logonya dan label tersebut dapat digunakan untuk menandai produk. Selanjutnya 1929 sampai 1943. Periode ini dimulainya era singkatan nama perusahaan yang dibentuk Levi Strauss menggunakan singkatan namanya menjadi kata Levi's. Pada tahun 1943 hingga 1949, selama periode ini logo tersebut ditambahkan tulisan America Finest Overall, Amerika terbaik secara keseluruhan. Kalimat tersebut ditulis dengan huruf kapital dan terletak di bagian bawah, sama dengan periode sebelumnya, hanya perbedaan warna. Pada tahun 1949 sampai 1954, setelah Perang Dunia II, lambang berubah warna, menempatkan huruf putih pada latar belakang merah orange. 1954 sampai 1966. Ini adalah salah satu periode ikonik yang itulah logo tersebut memperoleh warna merah khasnya. Selain nama pendek perusahaan, logo tersebut juga menampilkan pakaian vintage yang ditulis dengan font sans serif sederhana dengan huruf kapital. Lalu pada tahun 1966 sampai 1999, pada periode ini meskipun sudah mulai modern, masih banyak varian jeans dengan patch kulit, tab merah, dan bahkan logo grafis di produk lain sebagai penghormatan ke sejarah. Pada tahun ini, bentuk asli logo diperkenalkan menampilkan sayap kelelawar yang terbentang. Logo ini menampilkan nama produsen, huruf-hurufnya memanjang, ditulis dalam huruf kapital kecuali huruf E yang ditulis dalam huruf kecil. Terakhir, pada tahun 1999 hingga sekarang, pada periode ini jeans Levi's sudah menjadi fashion yang bisa dipakai siapapun, tidak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak juga. Dan berbagai model bentuk jeans juga berbeda seperti high waist, jute bray, skinny jeans, dan lain sebagainya. Perubahan logo yang juga dilakukan mengubah warna menjadi merah tua dan mengurangi tinggi huruf. Pada tahun 2011, para desainer di Turner Dogwood merevisi beberapa detail logo dan mengadaptasinya ke gaya modern. Mereka memotong simbol merek karena tidak ada cukup ruang pada logo. Berkat ini, bentuk logo yang mudah dikenali yang terdiri dari sayap kelelawar dan teks. Dan ini beberapa sumber yang saya dapatkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.